Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya sih saya agak ada ide buat bikin konten ya. Cuman barusan saya lihat konten Bang Peri Irwandi ya, yang membahas kezoliman KPK terkait kasus korupsi Ibu Ira ya. Ini KPK memang sudah keterlaluan ya. KPK sudah keterlaluan. Bagaimana ada seorang yang begitu berprestasi di luar negeri ya. Ibu Ira itu hidupnya udah nyaman di luar negeri guys. Dihargai di luar negeri. Mempunyai integritas ya. Memiliki ilmu yang mumpuni ya. Tiba-tiba dipanggil kembali oleh negara untuk membenahi BUMN ya. Giliran BUMN yang dipimpin oleh Ibu Ira ini maju ya, pendapatan naik ya, birokrasi bagus ya. Tapi untuk memperbaiki yang rusak itu ya, ada harga yang harus dibayar mahal ya. Karena kerusakan BUMN itu sengaja ya, sengaja dirusak oleh mafia-mafia ya. Dan ketika Ibu Ira ini masuk ke lingkaran setan ini dan memperbaiki sesuatu yang sudah rusak, karena kerusakan itu sengaja, dan ketika diperbaiki ada orang yang harus tersingkir, ada orang yang terganggu kepentingannya ya, maka hukumlah yang dijadikan alat untuk menjingkirkan Ibu Ira ini ya. Kita tahu vonisnya sudah ikrar ya, 4,5 tahun penjara. Ini bagaimana ya, Pak Prabowo gimana dong ini KPK nih ya. Sepertinya Prabowo itu berani menyentuh kejaksaan, menyentuh kepolisian, menyentuh TNI ya. Tapi jarang sekali Pak Prabowo ini bicara tentang KPK ya, atau terkesan dekat dengan pimpinan KPK pun tidak ya Pak Prabowo. Apa KPK ini sudah dikuasai oleh seseorang dalam tanda kutip ya, untuk dijadikan alat mengkriminalisasi orang-orang baik, orang-orang jujur ya. Ini kasusnya lebih parah dari Tom Lembong. Ini dikriminalisasi ya. Dan tidak terbukti, tidak menerima uang, tidak ada keuntungan pribadi yang didapatkan oleh Bu Ira ya. Hanya karena saja alasannya kelalaian, dan kelalaian itu menyebabkan keuntungan untuk orang lain ya. Gimana ini Pak ya. Kalau seperti itu, kalau alasannya merugikan negara, banyak proyek-proyek yang merugikan negara Pak ya. Kenapa orang-orang baik, orang-orang jujur ya, sudah nyaman hidup di luar negeri, tiba-tiba negara minta pulang, diminta untuk memperbaiki BUMN, sekarang sudah diperbaiki BUMN malah dikriminalisasi ya. Tapi orang-orang yang rusak ya, orang-orang yang tidak kompeten, orang-orang yang betul-betul bermasalah, terlibat korupsi, itu tidak dihukum. Contoh,
korupsi kuota jamaah haji. Apa kabarnya KPK, Bos? Ya. Contoh kasus Bobby itu, ya. Pengadaan proyek. Apa kabar KPK? Ya. Jadi KPK ini gimana ya menangani kasus itu, pilih-pilih. Ya. Zolim Anda, ya. Mungkin Anda bisa lolos dari hukum negara karena Anda dilindungi oleh orang yang kuat, tapi Anda tidak akan bisa lolos dan akan dimintai pertanggungjawaban nanti kelak di akhirat. Ya. Tobat Anda sebelum Anda menyesal. Ya. Sebelum Anda diabadikan di dalam neraka, Anda tobat dan memperbaiki. Kalau tidak mampu, mundur. Ya. Ya sudahlah, ini udah nggak beres kerjanya KPK itu. Ya sudah, bubarkan sajalah. Gak jelas. Gak jelas. Tom Lembong, ya, kriminalisasi. Untungnya itu Tom Lembong itu didukung masyarakat, didukung rakyat. Kasusnya menjadi perhatian publik. Makanya presiden mau ngambil tindakan abolisi, ya. Karena apa? Karena Pak Prabowo diuntungkan, menjadi populer, seolah-olah menjadi penyelamat, seolah-olah pemimpin yang adil, ya, memberikan abolisi kepada Tom Lembong yang dikriminalisasi. Tapi giliran kasus-kasus yang tidak mendapatkan atensi publik, itu mana? Apa Prabowo tidak mendengar kasus Ibu Ira? Tidak mungkin. Ya. Ini Menteri BUMN udah tidak jelas kinerjanya, masih aja dijadikan menteri. Ini gimana sih kabinet abal-abal kalau begini, Bos? Ya. Prabowo, Anda itu menjadi presiden karena kehendak rakyat, bukan kehendak partai. Bukan karena dukungan partai. Anda itu memang sudah waktunya saja dipercaya oleh rakyat. Ya. Anda harus berbuat untuk rakyat, bukan untuk korporasi, bukan untuk elit politik. Ya. Anda tahu nggak yang dikeluarkan oleh tim sukses Anda ketika kampanye apa di kalangan masyarakat? Ya kan mending ya Prabowo itu kan pimpinan partai. Prabowo itu yang punya partai, jadi tidak mungkin dikendalikan oleh orang lain. Ya. Lalu dibandingkan dengan Jokowi yang dijadikan boneka oleh PDI. Ya. Kenyataannya apa? Jadi Prabowo ini kalau mengambil kebijakan, mengambil tindakan itu di perhitungannya populis tidak. Ya. Ini akan jadi perhatian publik tidak? Akan membuat saya lebih terkenal tidak? Apa membuat nama saya lebih harum tidak? Itu baru Prabowo mau turun. Contoh, karena kasus Hasto dan Tom Lembong itu memiliki atensi publik yang besar, baru turun seolah-olah menjadi penyelamat. Ini gimana? Ini kasus Ibu Ira gimana, Pak? Hah? Orang udah nyaman di luar negeri, udah berprestasi di luar negeri, negara minta pulang untuk mengurus BUMN, giliran BUMN diurus untung. Ada gak BUMN yang untung? Selain lembaga yang dipimpin oleh Ibu Ira, tidak kan? Tambang, PT Timah, yang lainnya mana? Pertamina, gas. Mana gak ada yang untung, semua rugi.
Ini giliran ada orang yang benar-benar mau merubah BUMN menjadi lebih baik malah dikriminalisasi. Ngaco Anda. Ya, saya marah. Bubarkan saja KPK, tidak penting. Ya. Kalian KPK mengurus korupsi kuota haji, mau cari kambing hitam. Ustadz Khalid Basalamah pengen dijadikan kambing hitam, tapi ternyata Ustadz Khalid Basalamah mengembalikan dana 10 miliar. Tuh orang ya bikin usaha travel rela rugi demi mengembalikan dana ke negara. Tapi orang yang menikmati uang korupsinya itu berkeliaran. Yakut gimana ini? Ya. Jangan mentang-mentang Yakut itu ada NU di belakangnya. Kalian tidak berani, jangan gitu dong. Mau NU, mau NI yang di belakangnya, mau Dajjal yang di belakangnya. Kalau salah ya tangkap. Kalian itu gimana sih? Tidak betul ini. Ya. Kasus Bobby, pengadaan proyek jelas-jelas terlibat, dibiarkan. Biadab, ya. Biadab kalian. Kalian memimpin negara ini tidak betul. Ya. Kalau membuat kebijakan itu jangan diperhitungkan populis tidaknya dong. Ya. Meskipun kebijakan itu akan membuat rakyat membenci Anda, tapi kalau kebijakan itu betul dan adil, laksanakan dong. Ya. Mungkin sekarang akan membenci Anda, tapi suatu saat kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Masyarakat juga akan sadar sendiri kalau memang betul-betul kebijakan kita itu pro rakyat. Ya. Kalau tidak berani membubarkan KPK, singkirkan orang-orang yang tidak beres. Pecat pimpinannya. Saya itu bukan ngebela Ibu Ira ya. Karena ini bukan masalah tentang Ibu Ira. Ini masalah hukumnya yang tidak adil. KPK itu gimana sih? Ini KPK nih biang kerok. Zolim, Anda zolim. Dan pemerintah yang bisa membereskan ini, tapi memilih diam dan tidak melakukan apa-apa, Anda juga termasuk orang-orang yang zolim karena membiarkan kerusakan ini terjadi dan membiarkan kerusakan ini terus membesar. Ya. Anda tidak berani pecat Menteri SDM, tidak berani pecat Menteri BUMN karena orang Jokowi. Ya. Ingat Pak, yang menjadikan Bapak itu jadi presiden bukan Jokowi, bukan relawan projo, bukan partai, tapi rakyat. Jadi kita lihat rakyat Indonesia yang netral itu berapa ratus juta. Relawan itu ada berapa orang sih terhitung? Elit-elit partai terhitung? Jadi Bapak itu jangan takut, ya. Bapak takut tidak terpilih lagi nanti 2029. Kalau Bapak mengkhianati orang-orang yang mengkhianati negara. Bapak takut tidak didukung lagi oleh konglomerat-konglomerat yang membiayai Bapak.
Ini bayangkan coba, sekelas Bu Ira saja ya bisa dikriminalisasi. Tidak salah pun bisa dipenjarakan. Apalagi rakyat kecil seperti kita. Makanya kalian mikir kalau milih presiden itu jangan karena joget-joget, jangan karena populer, jangan karena didukung si A, didukung si B, Anda pilih. Anda itu kalau tidak bisa memilih, mending golput daripada pilihan Anda merusak, merugikan orang banyak, merugikan negara. Ya. Orang bodoh, orang tolong mending bikin gali kuburan, terus Anda kubur diri Anda sendiri daripada hidup merugikan orang lain. Karena pilihan Anda, negara ini hancur. Ya.